Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana? Udah pada bisa masuk semua? Udah, Ibu. Oh iya, sebelum mulai pembelajaran hari ini, sebelum kalian masuk ke Zoom ini, kalian udah pada sarapan belum? Udah, Ibu. Kalian harus sarapan ya, biar badannya sehat, kuat, dan semangat terus. Apalagi sekarang ini negara kita masih rawan terpapar virus corona. Jadi kalau misalkan kalian keluar rumah, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya Ibu mau cek kehadiran ya. Jangan lupa kalau Ibu sebut nama kalian, kalian bilang hadir dan angkat tangannya. Oke? Oke, Bu. Pertama, Ilen Fitria Arlingga. Hadir, Ibu. Oke. Dita Rizky Anggraini. Hadir, Ibu. Intan Nur Cahyaningrum. Hadir, Bu. Andini Padilawati. Hadir, Ibu. Lilis Karlina. Hadir, Ibu. Alfi Awalul Fitri. Hadir, Bu. Sekarang Ibu mau izin untuk share materi PowerPoint-nya ya. Nanti kalian simak baik-baik. Iya, Bu. Iya, Ibu. Jadi pada hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-1, yaitu tentang gaya dan pengaruhnya terhadap gerak benda. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya, dorongan, atau tarikan dapat mengubah gerak suatu benda. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu dengan mengamati slide PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara gaya, dorongan, dan tarikan terhadap gerak suatu benda dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat memberikan contoh pengaruh gaya yang dapat mengubah gerak benda dalam kehidupan sehari-hari dengan benar dan tepat. Dan yang ketiga yaitu melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menyimpulkan hasil percobaan bahwa gaya, dorongan, atau tarikan dapat mengubah gerak suatu benda dengan baik dan benar. Oke, coba ya, kalian perhatikan slide yang kedua ini. Gambar apa ya kira-kira? Ada gambar apa di slide kedua? Ayunan. Ya, apakah kalian pernah bermain ayunan? Pernah, Bu. Pernah. Biasanya kalau bermain ayunan supaya ayunan bisa bergerak itu harus diapain ya? Didorong, Bu. Ya, terus bisa juga ditarik. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai gaya dan pengaruhnya terhadap gerak benda. Ibu sekarang akan menjelaskan tentang materi gaya. Gaya adalah suatu dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Gaya dapat menyebabkan percepatan, perubahan bentuk suatu benda, atau suatu reaksi. Satuan simbol gaya adalah huruf F atau force. Sementara itu, satuan internasional SI yang digunakan untuk mengukur gaya adalah Newton atau lambangnya N. Satuan ini berasal dari nama seorang ilmuwan matematika bernama Sir Isaac Newton. Kemudian, alat ukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Selanjutnya ada klasifikasi gaya. Berdasarkan sifatnya, gaya terbagi menjadi dua, yaitu ada gaya apa aja? Gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja melalui sentuhan secara langsung. Contohnya itu ada gaya gesek, gaya otot, dan gaya pegas. Kemudian ada gaya tak sentuh.
Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja walaupun tidak melalui sentuhan. Contohnya gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik statis. Nah, di sini ada gaya sentuh tadi. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Contohnya kita nih, manusia. Itu digambar ada contohnya pada saat kita main tarik tambang. Kemudian yang kedua ada gaya pegas. Gaya pegas adalah jenis gaya yang ditimbulkan karena adanya sifat elastis benda. Nah, itu contohnya ada di gambar saat bermain ketapel. Kemudian gaya sentuh yang ketiga yaitu ada gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena terjadinya persentuhan secara langsung antara dua permukaan benda. Lalu ada gaya tak sentuh. Pertama ada gaya magnet, itu gaya yang dihasilkan oleh magnet. Jadi hanya benda-benda yang mengandung unsur besi atau baja yang akan menempel ke magnet. Tuh contohnya, kalian suka bermain magnet kan? Jadi kalau misalkan didekatkan itu bisa langsung mendekat. Kemudian yang kedua ada gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu jenis gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Contohnya buah apel jatuh dari pohon. Terus kita juga bisa misalnya menjatuhkan suatu barang. Nah, yang ketiga yaitu ada gaya listrik statis. Gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik untuk menarik benda di sekitarnya. Nah, secara garis besar, gaya memiliki sifat-sifat yang melekat padanya. Sifat gaya akan disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, gaya mampu mengubah gerak benda. Sementara sifat yang kedua, gaya juga mampu mengubah bentuk suatu benda. Nah, ini contohnya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali pengaruh gaya yang bisa kita lihat. Ini yang pertama ada gambar, apa nih? Orang main bola. Gambar seseorang sedang menendang bola. Itu pasti bolanya akan bergerak kan dari yang tadinya diam. Kemudian yang kedua, yaitu pada saat ini, membuat gerabah. Itu kan pakai tanah liat ya. Jadi ada gaya tarik dan gaya dorong, itu bisa mengubah bentuk. Gaya, dorongan atau tarikan dapat mengubah gerak benda. Gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda tersebut dikenai gaya. Yuk kita simak video berikut ini. Nah, sekarang Ibu tanya kalian, coba ada yang bisa nyebutin nggak contoh peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kalian yang menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah gerak suatu benda? Ada yang bisa? Saya, Ibu. Iya, Andini, apa? Contohnya kalau gaya buah mangga jatuh dari pohon, bisa nggak, Ibu? Bisa, itu namanya gaya apa? Gravitasi, Bu. Ya, gaya gravitasi itu gaya tarik bumi ya. Banyak ya contoh-contoh gaya yang dapat mempengaruhi gerak benda dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat pertemuan sebelumnya, Ibu menginformasikan kalian untuk menyiapkan benda yang ada di lingkungan sekitar kalian karena sekarang kita akan melakukan percobaan. Sudah disiapkan alat-alatnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Coba ya. Oke, sekarang kita melakukan percobaan bersama-sama yuk. Coba, Ibu mau lihat benda-benda apa aja sih yang udah dipersiapin? Botol, Ibu. Itu Alfi ya? Iya, Bu. Ibu. Lilis meja. Nah, Ibu juga pakai benda meja. Nah,
Oke, ayo kita baca. Tujuan dari percobaan kita pada kali ini yaitu untuk membuktikan bahwa gaya dapat mengubah gerak suatu benda. Alat dan bahan yang diperlukan bisa kursi, bisa meja, atau benda-benda lain yang ada di sekitar kalian. Langkah kerjanya, yang pertama, letakkan meja atau kursi atau benda lain di tempat yang cukup luas. Coba diletakkan terlebih dahulu. Sudah, Ibu. Kemudian dorong benda tersebut, meja atau kursi. Ayo kita dorong sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, kemudian sekarang tariklah meja tersebut. Ayo kita tarik sama-sama. 1, 2, 3. Nah, amati yang terjadi pada benda tersebut. Jadi setelah melakukan kegiatan di atas, kalian harus membuat kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan dan dikumpulkan sesuai waktu yang telah ditentukan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Setelah kita menyimak materi dan melakukan percobaan tadi, siapa di sini yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada kali ini? Ada yang mau coba? Saya, Ibu. Ilen. Oke. Boleh? Jadi kesimpulan materi hari ini yaitu gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Macam-macam gaya, ada gaya gravitasi, gaya otot, gaya pegas, gesek, magnet, dan listrik statis. Sifat gaya antara lain dapat mengubah gerak benda dan mengubah bentuk benda. Oke, bagus sekali Ilen. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini benar apa yang dikatakan oleh Ilen bahwa gaya adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Nah, dalam melakukan suatu gaya kita memerlukan tenaga. Jadi gaya ini bisa ada yang kuat, ada juga yang lemah, tergantung tenaga yang kita keluarkan. Semakin besar gaya dilakukan, maka semakin besar pula tenaga yang diperlukan. Gaya sentuh itu ada gaya pegas, ada gaya gesek, dan gaya otot. Sementara gaya tak sentuh itu ada gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik statis. Sifat gaya ada 2, yaitu dapat mengubah bentuk suatu benda dan dapat mengubah gerak suatu benda. Semuanya sudah paham kan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian ketahui mengenai materi pada pertemuan kali ini? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, Bu. Yang ingin bertanya? Enggak, Bu. Cukup, Bu. Ya, Bu. Ibu yakin kalian sudah paham semua, insya Allah. Setelah ini kalian bisa juga mengerjakan evaluasi yang akan Ibu berikan melalui WhatsApp group. Kemudian pembelajaran pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, Ibu tutup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Setia. Terima kasih, Ibu. Semangat belajar semua. Semangat, Ibu juga. Semangat, Bu.